Contohnya bisa min, ila, fi, ala, wa, bi, kayak gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Khairul Nisfi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal perbedaan kalimat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia dan jumlah mufidah dan kaidah kalam yang akan dipaparkan oleh saudara Ihsan. Kepada saudara Ihsan, mangga dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membahas sedikit tentang mengenali kalimat dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab bisa dilihat di PPT-nya mungkin ya, dalam bahasa Indonesia dulu huruf itu ya huruf gitu ya, seperti yang sudah kita ketahui ada huruf abjad alfabet dari A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian kata dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari beberapa huruf gitu ya, seperti contoh kata gabungan terdiri dari G, A, B, U, N, G, A, M seperti itu. Selanjutnya kalimat dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata-kata, seperti contoh kalimat gabungan dari kata-kata, kan itu sudah jelas ya, ada beberapa kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat. Kemudian kalau dalam bahasa Arab huruf yaitu huruf, hanya saja ada tergantung dari segi pembahasannya. Kalau huruf Arab yang sudah kita ketahui seperti huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan lain sebagainya. Tapi dalam huruf dalam pembahasan ilmu nahu gitu ya, yang sudah dibahas oleh saudari Khairul Nisfi tadi, yaitu huruf yang mengandung arti tersendiri seperti min, ila, an, ala, fi, ruba dan lain sebagainya. Nah, kalimat dalam bahasa Arab yang sedang kita bahas pada saat ini berarti jumlah gitu ya. Jumlah itu suatu susunan kalimat ya, kalimat intinya kalimat gitu ya kalau dalam bahasa Arab. Jadi perbedaannya terdapat pada kata dan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kata itu gabungan dari huruf, tapi kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan kalimah ya. Dan kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari gabungan beberapa kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab berarti jumlah intinya gitu. Oke, bisa dilanjut PPT-nya. Nah, kita bahas nih jumlah mufidah atau kalimat yang berguna sempurna, berguna gitu ya. Dalam bahasa Arab jumlah yang sudah kita bahas tadi sama dengan kalimat ya, berarti kalimat, dan mufidah artinya berguna. Jumlah mufidah ini berarti gabungan dari dua kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang memberikan pemahaman yang sempurna kepada orang yang diajak bicara gitu. Jadi seorang yang diajak bicara itu sudah jelas dan tidak menanyakan lagi apa maksudnya. Nah, ini contohnya, al-bustanu jamilun, kebun atau taman itu cantik, kan udah jelas, ya udah gitu aja. Coba kalau al-bustanu kebun gitu, ya apa kebun itu apa, atau bagaimana, atau ada apa di sana gitu. Ya mungkin itu sedikit tentang jumlah mufidah. Intinya jumlah mufidah itu adalah kalimah yang memberikan arti yang sempurna sehingga yang diajak bicara tidak menanyakan lagi apa maksudnya. Oke, next. PPT-nya mungkin. Nah, ini kaidah kalamnya ya. Kaidah kalam sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau dalam jurumiyah gitu ya, al-kalamu huwa lafzul murakkabun mufidu bil wad'i. Tapi dalam pembahasan ini yang kita ambil adalah intinya gitu. Kalimat sempurna itu
terbentuk dari subjek dan predikat sebagai kaidah utamanya. Jadi minimal untuk membangun suatu kalimat sempurna atau jumlah mufidah tadi harus terdiri dari subjek dan predikat. Seperti tadi contohnya al-masjidu kabirun, masjid itu besar misalnya. Jadi tidak bisa kalau hanya dengan satu kata saja, misalkan al-masjidu masjid saja, atau kabirun kabir saja gitu ya. Apa yang besar itu mungkin menimbulkan pertanyaan. Nah, sedangkan dalam fi'il amar atau kata perintah gitu ya, masuk ke dalam kalam atau jumlah mufidah tadi. Kenapa? Karena walaupun hanya terdiri dari satu kata saja, tapi sudah mewakili atau sudah mencakup memenuhi syarat menjadi kalam atau jumlah mufidah. Kenapa? Karena sudah memiliki subjek dan predikatnya gitu. Nama kamu siapa? Nama aku Kejulan. Misal kalimat ijlis gitu ya, duduklah kamu. Walaupun kalimatnya cuma satu, ijlis, tapi jelas duduklah kamu, ada yang diajak bicaranya gitu, pemerintah. Karena tidak mungkin kita memerintah tapi tidak ada orang yang diperintahnya gitu, kan mustahil gitu. Oke, mungkin segitu saja pembahasan susunan kalimat dalam bahasa Arab ya. Kaidah kalam mungkin cukup segitu. Kita lanjut ke susunan kalimat dalam bahasa Arab. PPT-nya punten teh. Nah, susunan kalimat dalam bahasa Arab yang sudah kita ketahui tadi bahwa jumlah mufidah gitu ya harus memiliki makna atau makna yang sempurna sehingga tidak dipertanyakan lagi maksudnya apa. Nah, jumlah mufidah tadi bisa terdiri dari atau bisa dibangun dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh musnad yang berupa fi'il atau kata kerja. Susunan jumlah fi'liyah bisa terdiri dari dua macam. Ada fi'il tambah fa'il, ada fi'il tambah fa'il yaitu kata kerja tambah fa'il gitu ya subjeknya. Kemudian ada fi'il fa'il tambah maf'ul bih. Fi'il fa'il tambah maf'ul bih. Jadi bisa terdiri dari dua susunan gitu ya kalau yang jumlah fi'liyah. Kemudian untuk jumlah ismiyah itu terdiri dari diawali oleh musnad ilaih yang berupa isim. Susunan jumlah ismiyahnya mubtada tambah khobar. Jadi kedua-duanya isim gitu. Mubtada itu kalimat isim dan khobar itu kalimat isim. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il atau kata kerja terlebih dahulu. Itu bedanya mungkin untuk membedakan. Contoh kalimat fi'il misalkan jalasa zaidun, zaid duduk gitu ya. Atau apalagi misalkan banyak ya, doroba zaidun amron misal. Seperti itu, zaid telah memukul Amar misal. Kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang tadi diawali oleh isim. Contohnya yang sudah kita lihat tadi di pembahasan sebelumnya, al-masjidu kan itu isim, kemudian kabirun itu isim juga. Sebenarnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ihsan yang telah memaparkan pembahasannya. Sekarang dilanjut kepada perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang akan dipaparkan langsung oleh saya. Perbedaan dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu terdapat dari kalimat yang dimulai dengan jika fi'liyah mah kata kerja dan jumlah ismiyah kata benda. Tetapi bedanya jumlah fi'liyah itu kalimatnya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, yaitu kata kerja, pelaku, ataupun objek gitu. Jumlah ismiyah dimulai dengan isim kata benda, dan kalimatnya terdiri dari mubtada, khobar. Nah, untuk mengenal kalimat bahasa Arab bahasa Indonesia itu
diakhiri dengan perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Ade dan teman-teman semuanya, jika ada masukan, saran maupun kritik, maka dipersilahkan. Nama kamu siapa? Kejulan. Ataupun Kamu bikin film. jika ada pertanyaan, Video, nak. boleh sekarang disampaikan. Cinta seorang nenek. Ayah. Ketinggalan ya. ما الفرق بين الجملة والكلمة في اللغة العربية؟ Padahal موجود ماهر اللغة العربية. ما الفرق بين الجملة والكلمة في اللغة العربية؟ Silakan, kok nggak ada suara ini? Hah? Bisa? Ya, Pada bisa dengar tapi al-farqu baina kalimah wal jumlah fi lughatil arabiyyah hiya al-kalimah huwa kalimah al-kalimah hiya al-kalimah hiya fil lughatil Indonesia sama kata gitu Ustaz. Wal jumlah fil lughatil arabiyyah ya sama di kalimat fil lughatil Indonesia. Suman Gitu aja Ustaz yang ketahui. Lahor Bujah. Anak ujarib tan. Itu. Padahal Ya al-farqu baina al-kalimah wal jumlah. Ya. Al-awwal yakni fi al-kalimah tatarakabu salah satu anwa. Awalan ya ini al-ismu wa fi'lu wa harfu. Fal ismu hadza kullu lafzin yusamma bi insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw syai'in akhar. Wa amal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanin hasil khosin afwan wal harfu yani kullu lafzin la yuzharu ma'nahu kamilan ila ma'akhirih. Fa amma jumlatu yakni qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsar. Nah, kata Ustaz. Baik, syukran.
Samir mewujud al-hadis di Padang. Betul. Samir. Halo. Hamzah. Ya. Padahal lanjut terus. Samir. Tadi ada telepon dari Padang. Analisis Islamit. Oh, Tadi siapa tadi tuh? Tadi siapa tadi itu? Irsyad. Iya. Irsyad. Siapa? Oh, kata al-farqu baina al-jumlah wal kalimah, yakni al-jumlah qad tatarakabu min kalimataini fa aktsar, wa amma al-kalimah hadza tatarakabu min salasati anwa, yakni al-ismu wal fi'lu wa harfu. Ya. Summa ya kata al jumlah, yakni tarakabu min kalimat ini fa aksar, wa amma al kalimah ini ya tarakabu min fi'lin wa harfin wa ismin. Fal ismu yakni kullu lafzin yusama bi insan aw hayawan aw nabatun aw ay syai'in akhar. Fa ammal fi'lu yakni kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khasin. Wa amal harfi yani kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan ila maha ghairihi. Kata dasar. Baik, mal mawjudu al-alamatu al-isam. Masalah alif lam tanwin. Mal mawjudu al-alamah. Namtat alif lam tanwin summa jamaah Al-mawjud al-alamah. Ada tak kamu ni al-alamah? Al-alamatu la tuhdafu abadan. Al-alamatu la tuhdafu abadan. Mal mawjud al-alamah al-ism. Au qaidah fil lughah al-arabiyyah al-alamah al-ism. Anda tak apa ni? Hah? Wah, apa lughah al-Indonesia? Di isim itu ada ciri-ciri, ada tanda-tanda. Bahasa Arabnya al-alamah. Ada tanda-tanda khosois, ciri khas, yaitu tanwin, ada alif lam, ada apa lagi satu lagi? Ma'rifah. Oke. Dari ketiga itu ada nggak kaidah di dalam bahasa Arab? Mana kaidahnya? Kalau memang ada seperti itu, ada ketentuannya nggak? Ditakutkan ini ngarang-ngarang. Oke, silakan, mana ada kaidahnya? Mau ngambil dari mutamimah ataupun dari sorof ataupun dari jurumiyah, jamul
yang Al-ismu jurus, yu'rabu. silakan, atau alfiah, silakan. Alfiah, Pak. Iya, oke, Assalamualaikum silakan. Ustaz, izin. Ya. Padahal Bil jari Dari wa tanwin kaidah jurumiyah, wa al. ciri isim itu ditandai dengan fal ismu yurabu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi walami wa hurufil khafdi wa yami wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal baw wal kaf wa lam. Oke, itu kaidahnya ya, ada ya. Ada Ustaz. Ya, oke, ada ininya, contohnya nggak kira-kira? Nah, kalau tahu kaidah tidak tahu contoh repot nantinya. Kalau memakai tanwin contohnya masjidun. Kalau Ya. memakai huruf jar contohnya fil masjidi. Terus kalau memakai alif lam contohnya al masjidu. Itu Ustaz. Kok jadi beda tadi fil masjidi dengan al masjidu, ada tanwin apa, ada kasroh dengan ada domah, gimana itu cara membedakannya? Kalau fil masjidi ada huruf jar ditandai dengan huruf jar, jadi isimnya itu akan berbentuk apa? Majrur. Empat. Nggak bisa dibedakan itu domah di dalam al masjidu tadi, tiba-tiba fil masjidi, gimana itu langsung jadi kasroh? Karena Kalau sebenarnya Hah? karena tidak ada amil yang memerintahkan, jadi isim pada umumnya adalah berbentuk rofa gitu Ustaz. Kalau fil masjidi Terus kalau fil masjidi karena ada huruf jar, jadi isimnya itu berbentuk khofad fil masjidi. jadi boleh dibaca al masjidi. Al masjidi Boleh. itu kalau ada huruf jar Ustaz. Kalau tidak ada huruf jar dibacanya al masjidu. Al masjidi, al masjidah, al masjidu boleh berarti ya? Boleh. Oh boleh itu. Berarti alhamdi juga bisa ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Hah? Wah, kok langsung diam ini, gimana? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana kelompok? Itu suka ada di haji talbiyah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik. Oh jadi alhamdulillah itu gimana itu? Berarti bisa. takwil, Pak, takwil. Hah? Kalau ini Tawil gimana, kok jadi tawil? Qara'tu al-labaika. Hah? Itu suka ada tidak alhamdu wa ni'matu laka wal mulk la syarikalah, tapi bukan dibaca itu kan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah labbaik Allahumma labbaik. Di suatu saat di Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin tidak dibaca alhamdulillah. Kenapa itu? Ini kan kajian bahasa Arab. Ustaz, karena mungkin Yang innal hamda itu ada waktu nasbin, ta. kemasukan Ustaz. Oke, satu orang siapa namanya, satu orang biar ada penilaiannya. Siapa yang mau jawab? Harus tanggung Karena jawab ini. kemasukan Ustaz. Karena kemasukan inna. Terus Karena pada dasar Inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Jadi si fi'ilnya menjadi sifat Ustaz. terus Ya sehingga ketika kemasukan amil nawasib inna, maka si isim itu menjadi isim inna dan berharokat nasab. jadi boleh berarti alhamdulillah
dibaca alhamdulillah? Karena di dalam alhamdulillah tidak kemasukan amil apapun. Oh, apa kaidahnya? Dasarnya apa itu? Alhamdulillah kalimat isim yang tidak kemasukan amil nawasib, tidak kemasukan amil jawazim. Jadi alhamdulillah sudah kalimat yang sebenarnya gitu Ustaz. Kalimat isim yang kosong dari amil nawasib dan amil jawazim. Jadi bentuknya apa ini kalau kalimat yang sebenarnya itu bentuknya apa? Amil jawazim tidak ada, amil nawasib tidak ada. Bentuknya apa? Kedudukannya, statusnya? Kalau model gini. Inna wa akhwatuha Ustaz. Inna wa akhwatuha. Oh, jadi boleh dibaca ina apa pakai ina gitu. Kedudukan alhamdulillahnya Ustaz. Hah? Kedudukan yang ditanyain kedudukan alhamdulillahnya. Kedudukan iya yang ditanyain status, kedudukan, posisi, bentuknya apa sebenarnya? Kok tidak bisa dirubah jadi alhamdulillah. Kedudukannya jadi mubtada Ustaz. Kedudukan jadi Ada Ustaz Rofa. Oke, mana kaidahnya mubtadanya? Ini kan calon sarjana tafsir harus bisa lah. Kalau tidak bisa, Al marfu al awamili Allah biati. Jadi al mubtada itu adalah kalimat isim marfu atau rofa yang al ari yang kosong anil awamili dari amil Allah biati yang berbentuk lafziyah. Oke, bentuk lain contohnya seperti apa lain? Apa lafaz lain apa? Lam bisa misalnya kemasukan tadi seperti inna, lalu juga bisa kemasukan dengan akhwatnya inna. Terus amil juga seperti masukkan huruf jar misal. Terus Dan yang lainnya yang nantinya akan merubah pada kalimat tersebut. oke. Jadi intinya lafaz alhamdulillah bisa dirubah alhamdulillah bisa ya. Bisa Ustadz ketika kemasukan fi'il yang memerintahkan kepada si isim itu untuk berharokat sebagaimana sebagaimana fungsi amil tersebut. Kalau amilnya disembunyikan Bisa. ya, So, bisa nggak amilnya disembunyikan? Pertama dari awal kalimat. Jadi tidak ada amil berarti ya? Tidak. Al-ari anil awam jadi lam jati kosong dari amil. Oke, jadi catatan berarti status kedudukannya sebagai mubtada. Oke. Al-mubtada huwal ismul apa tadi? Al-mubtada huwal ismul marfu'u al-ari anil awamili al-abiyati. Catat ya. Catat. Nanti takut ada dalam UTS atau UAS. Ya mudah-mudahan kalau lengkapkan nilai A-nya A+. Oke. Sudah. Oke, analisis kelompok lagi yang ketiga. Ada bentuk fiil madi, fiil mudhari dengan fiil amar tadi. Oke, apa ciri khas khosois, ciri khas dari fiil mudhari? Apa hanya bentuk seperti tadi apa tadi kelompok? Fataha berarti fiil mudhari'nya yaftahu. Apa ciri khas dari fiil mudhari'?
apa hanya bentuk tiap tahu saja atau bagaimana? Misalkan menunjukkan kepada apa, kepada dia, menunjukkan kepada kami, menunjukkan kepada saya, atau menunjukkan kepada apa, ada perempuan 2 orang atau laki-laki 2 orang atau sedang banyak atau bagaimana? Apa ciri khasnya? Oke, silakan. Huruf mudharaah. Huruf mudharaah seperti apa? Anita. Hah? Anita, Pak. Anita tuh apa? Oh, Anita. Alif hamzah nun ya ta. Oke, mana contohnya Mas? Seperti apa? Atribu yatribu natribu tatribu. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Kenapa bisa dibedakan? Oke, Khairun gimana? Khairun Nisbi gimana? Khairun Nisbi? Itu karena ada domirnya ya Ustaz ya. Masing-masing Ustaz. Hah? Sesuai domirnya masing-masing. Masih belum paham nih gimana domir masing-masing itu gimana maksudnya? Kalau anak termasuk mutakalim wahdah berarti anak domirnya saja gitu Ustaz. Kalau misalnya huwa yadribu gitu Ustaz. Berarti yadribu domirnya untuk huwa gitu Ustaz. Yadribu domirnya untuk huwa. Nah, ini ada yang disembunyikan nih, yadribu domirnya huwa. Kok tidak ditampakkan apa huwanya? Uibah. Domir mustatir. Domir mustatir. Oke, terus gimana? Domir mustatir. Ini yang lain takut tidak paham ini. Domir mustatir. Oke, terus domir itu bentuk amil atau bukan? Huwa yadribu. Kok tidak dibunyikan huwanya? Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna. Kok ditiadakan? Huwa huma hum. Nah itu. Sama seperti tadi. Alhamdulillah. Kenapa tidak di ini, kenapa misalkan ada domir atau apa gitu? Ya gimana? Khairun Nisbi gimana? Khairun Nisbi setengah kebaikan ini gimana ini? Oh iya, artinya setengah kebaikan ya. Hah? Gimana Khairun Nisbi? Sebentar Pak. Ini analisis namanya. Ada domir baris, ada domir mustatil, Pak. Ada domir. Baris sama domir mustatil. Oke, apa yang membedakannya itu? Kalau baris itu yang tampak. Kalau mustatil cuma takbirnya huwa sama iya aja. Huwa sama iya. Jadi di dalam fi'il mudhari itu apa tadi, Anita tadi mesti harus ada domirnya atau bagaimana? Silakan. Gimana?
tapi mungkin fi'il mudhari itu ya salah satu tandanya gitu. Dengan kemasukan di awalnya itu salah satu tambahan tadi hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi ketiga huruf itu tuh menjadi ciri gitu. Kalau itu tuh fi'il mudhari. 4 mungkin bukan 3. Oh iya, 4. Oh, mana ini? Ada kaidahnya nggak? Wal mudhari'u maka fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka ana itu. Nah, dan selamanya itu berharokat marfu. Tetapi ketika kemasukan amil nawasib atau amil jawazin yang dapat menasabkan dan menjazmkan, maka berubah domirnya bisa menjadi nasab ataupun menjadi jazm gitu. Catat itu kaidahnya ya, takut nanti ke dalam tes kelas. Oke, jadi ada harap mudhofa'ah, anita atau ana itu alif, nun, ya, ta. Kalau fi'il mudhari yang kemasukan itu berarti itu masuknya fi'il mudhari ana itu seperti tadi abtahu, nun naftahu, kemudian ya yaftahu, kemudian tabtahu, ada ta misalnya. Tadi udah ada kaidahnya, tolong dicatat. Oke, perbedaan antara tadi jumlah kalimat, kemudian isim fi'il, takut jadi ini itu kan takut jadi masalah besar kalau tidak memahami dari dasarnya. Itu salah satu khosois al-alama mengetahui bahasa Arab dari segi isim fi'il harapnya. Jangan lupa itu juga harap tadi dihafal, wa hurufil hukri wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Jadi ada 9 poin. Kalau kemasukan huruf itu berarti terakhirnya harus dikasrohkan. Contoh misalkan ala labdi, nah itu ada alanya, kemudian akhirnya harus dikasrohkan. Kemudian anil mawadi jangan dibaca anil mawadi'a atau anil mawadi'u. Ini banyak ini ustadz kiai-kiai yang suka membaca yang tidak memakai ilmu nahwu. Apalagi pada saat ini muncul ustadz awal yang hanya membaca Google tanpa mengetahui ilmu bahasa. Nanti takut kena hukum yang kemarin dikasih keterangan man pasaro bi Qur'anin wa hadisin bi ru'yatin bi ghairi alatin falyatabawa maq'adahu minan nar. Ditakutkan nanti seperti nyimpan tikar di atas neraka, sehingga orang yang tidak mengetahui mendengar ceramah, orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, ada nahwu ada sorobnya, panas dengan keterangan itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tolong nanti dicatat. Banyak ini di bahasa Arab, nanti juga ada di kitab-kitab gundul. Kalau mau baca ada harful jar, cara mengetahuinya bagaimana? Ya dihafal itu, dihafal yang 9 itu. Ya min ila an ala fi ruba bal kaf lam. Jadi seperti bismillahu, jangan dibaca bismillahu, tetapi bismillahi ada amil yang memerintah yaitu ba, bismi. Nah, itu di kealohinya nanti ada idopat, ada mudah-mudah pilih nanti untuk bahasan selanjutnya. Jangan jauh-jauh itu seperti bismi, kan tidak dibaca bismu, tidak dibaca bisma, tetapi bismi, karena ada tadi ada isim yang memerintah
yaitu tadi fal ismu yu'rafu bil hubbi wa tanwini wa duhulil alifi wa lami wal ismu bit tanwini wal hubbi urib wa harfi hubbin wa bilamin wa alif. Nah itu kaidah apa di dalam imriti. Oke, yang belum mengetahui imriti dikaji nanti ya supaya jelas ininya apa kaidah-kaidahnya. Kalau tanpa kaidah, tanpa dasar tidak mengetahui repot nantinya. Apalagi ini kan cuma 1 semester. Paling cuma 2 bulan setengah lagi apa ilmu bahasa Arab, wacana bahasa Arab ini. Sedangkan di pesantren kan harus bertahun-tahun. Jadi tolong apa marojinya lengkap ya. Ada jurus bisa apa yang dari Gontor. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab repot juga itu nanti. Karena ini kan calon ahli tafsir, sarjana tafsir Al-Quran. Kalau tidak bisa repot. Oke, berapa menit lagi moderator? Bapak boleh tambahin apa tadi kaidah fi'il mudhari yang tadi? Iya, gimana? Kalau di dalam imriti ada wasatahu mudhari'an biwahidin minal hurufi arba'i zawaidi hamza'un wa nunun wa qadhaya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Iya. Coba. Apa maksud itu? Maksudnya jadi fi'il mudhari itu harus ditambahin 1 huruf harus ditambahi 1 huruf tambahan. Nah, hurufnya itu ada 4, hamzah, nun, ya, dan ta. Dan terkumpul dalam lafaz ana itu. Kayak gitu, Pak. Iya tadi terkumpul dalam lafaz ana itu. Jangan lepas pokoknya itu. Yang 4 itu, ana itu alif, nun, ya, ta. Kalau sudah ada itu berarti itu tanda harap mudharaah. Ingat tuh harap mudharaah. Harap mudharaah itu terkumpul dalam lafaz anita. Tadi bisa anita, ana itu bisa tulis apa nanti pas baca kitab jangan lupa, atau pas baca bahasa Arab jangan lupa, atau siapa tahu nanti di UTS atau UAS ada lafaz apa fi'il mudhari kemudian kemasukan ayat itu oleh Anda, misalkan dibaca ada yap ala dibacanya yap ala padahal kan seharusnya yap al. Intinya dalam nahwu itu, dalam bahasa Arab itu ini kan kedudukan isim, kedudukan fi'il, bagaimana cara membaca akhir dari sebuah kalimat. Apa kaidahnya? At-taghyiru apa lagi? Ada kaidahnya enggak khairun nisfi? Yang apa, Pak? Bahwa di dalam nahwu itu untuk merubah akhir dari kalimat. Kalau torof kan di tengah. Seperti tadi ya tahu, ya tahan, ya tahu natap tahu tahan, ya tahu. Nah itu kan dari segi torofnya. Kalau dari nahwunya untuk merubah akhir kalimat. Apa ininya kaidahnya? Bab i'rab, Pak, i'rab. Al-i'rab. Al-i'rabu wa taghyiru akhiril ya, oke sampai di situ untuk pembahasan kalimat jumlah isim fiil. Berapa menit lagi moderator? Nanti dievaluasi kalau bisa untuk melatih supaya terbiasa sering baca kitab-kitab gunul atau bahasa Arab yang bergunul, jangan yang berharokat.
kalau berharokat kan ada dalam Al-Quran. Sering baca, kemudian dirangkai seperti tadi, ini kalimat isim, ini kalimat fiil, ini kalimat harap. Jadi bisa ketahuan nanti kalau kalimat isim harus gimana, kalimat fiil harus gimana, kalimat harap bagaimana. Nah, itu kerjaan calon-calon ahli tafsir supaya sesuai dengan nanti kaidah dalam penafsirannya, karena syarat untuk surutul mufassirin, syarat jadi seorang penafsir itu harus yang utamanya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ini ada balaghah, mantik, nanti harus disatukan. Apa tidak boleh tidak. Kalau ada yang tidak mengetahui itu repot nantinya. Banyak ini sekarang muncul ustadz abal-abal. Gua bilang ustadz abal-abal aja. Karena ini apa? Karena banyak yang tidak mengetahui ilmu bahasa Arab. Misalnya hanya terjemah saja. Nah itu bukan berarti orang yang tidak bisa bahasa Arab, bukan berarti menafikan orang yang tidak bisa Arab tidak boleh untuk memberikan keterangan, tapi harus diketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, gitu ya. Terus jangan lupa tadi kaidah-kaidahnya, jangan lupa tadi prinsip-prinsip dalam bahasa Arab dicatat, dihafal. Kalau tidak bisa juga, kalau bahasa kalau tidak dihafal itu nanti kita mendapat masukan, silakan aja. Ketika sekarang paham, kemudian nanti pas prakteknya banyak tidak paham karena tidak hafal dengan kaidah-kaidah. Itu silakan diambil kesimpulan ini apa? Diambil kesimpulan. Gimana? Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa? Tadi kelompok itu siapa? Tidak ada suara ini, gimana ini? Silakan ujian Mizani. Diambil kesimpulannya. Khairul Nisbi, Hani, Ujiah. Ya Bapak, sepertinya sinyal Fauzia lagi mati. Nah iya, ambil alih aja, nggak apa-apa kan bagian dari kelompok. Bentar. Oke, silakan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari makalah tentang mengenali kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini yaitu kalimat pada dasarnya kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sangat berbeda, dan yang perlu kita ketahui bahwa kalau kalimat bahasa Indonesia kalau kalimat bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat, sedangkan kalau dalam bahasa Arab kalimat itu disebut jumlah. Udah Pak, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini kelompok apa? Absen, catat ya. Absen. Kemudian tadi yang bertanya, jawaban dan catatan yang bertanya tadi yang menjawab. Nanti untuk penilaian-penilaiannya. Oke, gitu saja untuk untuk materi isim, fiil, Arab, kemudian jumlah, kemudian kalimat. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat.
Udahan tuh udahan.